Kamu mau anak apa? Semua ada bagasinya. Nanti berapa sih sampai berapa kilo? Hah? Berapa kilo? Tasnya? Tasnya tadi 15 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kuli Korea Channel. Kali ini saya mengunggah sebuah video kepulangan TKI TKW yang tanpa membekali dirinya dengan surat PCR dari negara asal. Bagi teman-teman yang belum tahu PCR itu apa, PCR itu sebuah singkatan polymerase chain reaction, yaitu sebuah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Jadi yang diteliti itu genetik virusnya, termasuk genetik apa, hanya flu biasa atau terkena virus COVID corona itu sendiri. Nah, kayak gitu mungkin ya untuk maksud tujuannya tes PCR. Dan untuk teman-teman yang tidak membawa tes PCR dari negara asal juga jangan khawatir, jangan takut, jangan gugup. Karena sebenarnya ketika sampai di Jakarta, itu kalau menurut saya bukan menjalani karantina yang sebenarnya. Karena itu hanya mengikuti tes PCR dan menunggu hasil tesnya. Adapun hasil tes bisa keluar itu paling cepat 2 hari, paling lambat 4 hari. Dan jika teman-teman setelah mengikuti tes PCR di Jakarta itu dinyatakan reaktif atau tidak terjangkit, teman-teman bisa melanjutkan kepulangan teman-teman ke kampung halaman. Akan tetapi jika teman-teman itu mengalami gejala dan dinyatakan positif terjangkit virus corona, teman-teman akan dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk pemerintah yang khusus untuk merawat pasien terjangkit virus corona. Bagi teman-teman yang nggak mau membuat tes PCR dari negara asal, mungkin karena terkendala ongkosnya mahal, nggak tahu tempatnya, nggak bisa bahasanya, rumit dan sebagainya, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah gugup, nggak usah takut, pulang aja lah ya. Karena nanti hanya mengikuti tes PCR saja di Jakarta dan menunggu hasil tesnya. Adapun selama kita menunggu di gedung Wisma Atlet itu yang disebut karantina, teman-teman mendapat fasilitas gratis dari pemerintah, nggak dipungut biaya sama sekali, makan gratis, tinggal gratis, bahkan tempatnya itu ya cukup nyaman lah. Kalau menurut saya seperti Hotel Melati di Indonesia ya. Kalau teman-teman penasaran dengan kondisi di gedung Wisma Atletnya, kondisi karantinanya, teman-teman bisa melihat video saya yang sebelumnya, cari saja. Dan bagi teman-teman yang pulang membawa tes PCR, untuk langkah-langkahnya pun sudah saya informasikan di video saya sebelumnya. Cari saja ya, nanti saya kasih link di bawah video ini. Nah, berikut adalah langkah-langkah teman-teman apa saja yang harus dilakukan ketika teman-teman sampai di bandara. Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan setibanya kita di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Terminal 3 ya untuk internasional ya, kita langsung diarahkan oleh petugasnya untuk antri, dan disitu petugasnya membagikan kartu kuning ya, kartu kewaspadaan kesehatan. Nah, teman-teman diarahkan untuk antri di ruangan dan duduk santai, jaga jarak sambil mengisi kartu kuning tersebut. Apa saja yang harus diisi yaitu biodata diri kita. Di situ ada nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan atau kewarganegaraan, nomor paspor, alamat rumah yang kita tuju, kampung halaman kita, nomor HP yang bisa dihubungin, negara asal kedatangan, tanggal kedatangan, nomor pesawat atau maskapai penerbangan,
nomor kursi kita, dan di situ kita sebelum pulang selama 14 hari pernah nggak mengunjungi negara lain atau kita transit atau gimana kayak itu. Kalau tidak ya nggak usah diisi. Dan di sini yang paling penting kita mengisi apakah selama 14 hari kita mengalami keluhan seperti demam, sesak napas, diare atau mensret, kejang-kejang, nyeri pada tulang, mata merah, mata kuning, terus gatal-gatal pada kulit atau lain-lain. Kalau kita mengalami keluhan tulis saja di situ, tapi kalau tidak kita conteng saja tidak ya. Dan itu untuk sebelah kanan itu dalam bahasa Inggris ya. Sama kita mengisinya juga biodata diri kita. Dan setelah terisi semua, kita diarahkan untuk antri untuk mendapatkan surat pengantar karantina dan pengecekan suhu badan kita nanti ya. Nah, kita mendapatkan formulir pengantar karantina kita. Di situ kita mengisi sama biodata diri kita, itu nama, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tanggal lahir, nomor paspor, alamat tujuan kita, rumah kita yang di kampung halaman, negara asal kedatangan. Terus kita suruh mengisi nomor penerbangan kita, terus jam kedatangan. Nah, di situ kita ditanya untuk memilih tempat karantinanya, yaitu di Wisma Atlet. Itu layanan gratis dari pemerintah. Di situ kita nggak dipungut biaya sama sekali. Tapi kalau teman-teman mau milih di hotel, nah di situ ada nama-nama hotel yang sudah ditunjuk untuk tempat karantina. Tapi kalau teman-teman milih di hotel, teman-teman bayar sendiri ya. Jadi kalau mau hemat di Wisma Atlet saja. Nah, setelah itu kita mendapatkan pemeriksaan suhu badan, saturasi dan denyut nadi. Nah, di situ diisi sesuai dengan hasil pengukuran ya, jangan diisi nyontek atau ngarang ya, nggak boleh. Dan setelah teman-teman mendapatkan pengecekan itu, terus teman-teman disuruh untuk jalan. Nah, situ sudah dibedakan jalurnya, kalau yang bawa PCR ke kanan, yang nggak bawa PCR ke sebelah kiri. Dan selanjutnya kita nggak usah bingung ya, karena ada petugas yang ngarahin kemana kita harus pergi. Nah, di sini kita diarahin untuk mendekati pos TNI. Di situ kita menyerahkan 3 berkas tadi yang telah kita isi semua ya. Dan di pos TNI kita dibekali dengan ide pengenal bahwa kita itu peserta karantina di gedung Wisma Atlet. Dan setelah itu selesai semua, kita memilih mau di Wisma Atlet atau di hotel. Yang ke hotel, yang di Wisma Atlet ke Wisma Atlet. Tapi sebelumnya kita mengambil barang bawaan kita ya, bagasi kita. Nah, di sini kita antri bagasi. Setelah kita ambil bagasi, kita menunggu armada. Nah, di bandara kita tidak dipunguti biaya apapun, sepeser apapun ya, itu gratis semua. Dan setelah kita ke armada bisnya, nanti di situ ada kuli keneknya ya, mungkin minta uang rokok lah, kasih saja 20.000 karena sudah angkat koper kita. Dan di dalam bis itu satu bis hanya 23 penumpang, dan perjalanan hanya kurang lebih 1 jam sampai ke gedung Wisma Atlet ya. Sesampainya di gedung Wisma Atlet, jika pagi teman-teman mungkin bisa langsung melaksanakan tes PCR-nya. Tapi kalau datangnya sore itu tidak memungkinkan untuk langsung tes ya. Setelah mengambil barang bawaan, teman-teman diarahkan untuk berkumpul lagi kayak gini, tapi tetap jaga jarak dan pakai maskernya. Di situ ada petugas yang ngasih pengarahan atau ngasih bimbingan tata cara atau prosedur yang harus dijalankan. Nah, di sini teman-teman dikasih formulir untuk mengisi lagi, dan di sini teman-teman untuk menyerahkan paspornya. Jadi paspor diserahkan ke petugas, nanti teman-teman mendapatkan kunci kamar ya. Di situ mendapat pembagian kamar, satu kamar itu diisi 3 orang. Dan juga mendapatkan kupon makan ya, selama di situ makan gratis dan tinggal pun gratis. Jangan lupa bagi teman-teman ya, karena di situ gratis fasilitasnya. Tapi kalau teman-teman merusak barang-barang fasilitasnya, di situ ada denda-denda yang harus dibayarkan, dan di situ sudah ada daftar harganya. Saran saya bagi teman-teman yang ke Wisma Atlet itu membawa sabun, sampo atau peralatan pribadi ya sendiri ya. Karena kalau beli situ mungkin mahal lah ya. Tahu sendiri Jakarta kayak apa. Serta air minum yang cukup. Karena jatah air minum itu cukup pas untuk makan saja. Nah, di sini ada ruangannya untuk fasilitasnya nyaman ya. Jadi setelah teman-teman malamnya itu istirahat, dianjurkan untuk istirahat, nggak boleh keluar. Paginya itu disuruh berkumpul, dapat pengarahan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di situ dibagi menjadi kelompok-kelompok ya. Satu kelompok biasanya 20 orang, ada ketua kelompoknya di situ. Nah, pagi itu juga sekitar jam 8 berkumpul untuk mengambil formulir lagi kayak gini ya. Itu bisa diambil di meja A sampai D ya. Sambil menunggu giliran panggilan tes PCR-nya, teman-teman mengisi biodata kayak gini ya.
Nah, setelah melakukan tes PCR itu akan keluar setelah 2 hari, paling cepat, paling lambat itu 4 hari. Teman-teman tetap jaga aturan yang berlaku di situ ya, jaga jarak, pakai maskernya. Setelah tes keluar, tes PCR-nya kayak gini, ini contohnya ya, hasil tes PCR-nya ya. Nah, teman-teman itu nanti dikasih pemberitahuan oleh kepala regunya, ketua regunya. Bagi yang tesnya reaktif atau tidak terjangkit itu bisa langsung kemas-kemas barang bawaannya. Dan setelah satu kamar itu mendapatkan semua, bisa check out ya untuk mengembalikan kunci dan pengambilan paspornya di ruang lobi bawah, tempat pembagian kunci kamar tersebut. Dan setelah itu teman-teman bisa langsung pulang. Jangan lupa mengisi biodata diri di Satpam itu kalau laporan ya kalau sudah keluar atau check out dari gedung Wisma Atletnya ya. Bagi yang jemput pun di situ mengisi daftar tamu ataupun menyerahkan KTP ya. Bagi yang dipakai travel di situ disediakan travelnya, dan bagi yang mau transit ke bandara nanti ada transportasi ke bandara, itu biaya sendiri semua ya, baik yang pulang maupun transit. Dan cukup itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang mau dipertanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.